Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat mengikuti kegiatan pengenalan lingkungan sekolah di SMK PGRI 1 Kota Bogor. Sholawat beserta salam kita panjatkan ke junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenankan, saya Sunarto, sarjana pendidikan, ingin memberikan materi tentang tata tertib lalu lintas dan anti narkoba. Yang pertama adalah tata tertib lalu lintas atau sering dikenal dengan etika berlalu lintas yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Apakah itu etika? Etika adalah kesopanan, sopan santun. Sedangkan lalu lintas adalah gerak pindah orang, barang, benda dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Jadi etika lalu lintas adalah tingkah laku para pemakai jalan dalam melaksanakan undang-undang dan peraturan lain dan peraturan lalu lintas serta norma-norma sopan santun antara sesama pemakai jalan raya. Jadi itu pengertian tentang etika berlalu lintas. Tata cara berlalu lintas itu diatur dalam pasal 105 Undang-Undang LLAJ nomor 22 tahun 2009. Yang pertama, setiap orang yang menggunakan jalan itu wajib berperilaku tertib dan mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan. Kewajiban pengguna atau kewajiban pengemudi saat berkendara itu antara lain wajib mengemudikan ranmornya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Yang kedua, wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda. Yang ketiga, wajib mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan layak jalan. Kemudian, wajib mematuhi ketentuan tentang rambu, larangan, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, berhenti di tempat parkir, dan lain sebagainya. Kemudian kewajiban pengemudi itu saat ada pemeriksaan itu wajib mempunyai STNK, SIM, kemudian bukti lulus uji perkala, kemudian tanda bukti yang sah, dan lain sebagainya. Kemudian apa yang harus diperhatikan saat mengendara? Yang pertama yaitu harus menempatkan di sebelah paling kiri dari kendaraan lain. Jadi kalau pesepeda
itu ada di sebelah kiri. Yang kedua, tidak dibenarkan berjajar ke samping dua. Kemudian dilarang bergantungan pada kendaraan bermotor. Dilarang membawa beban yang melebihi muatan. Kemudian dilarang atau selalu mengecek kendaraan, kemudian menyalakan lampu. Itu yang harus diperhatikan oleh pengendara sepeda. Seringkali di jalan raya itu sering terjadi kecelakaan. Apakah itu penyebabnya? Yang pertama itu bisa dari faktor pengemudi. Kenapa? Contohnya tidak disiplin, emosional, tidak sabar, tidak konsentrasi, kurang terampil, mengantuk, atau bahkan mabuk karena pengaruh narkoba. Yang kedua adalah faktor kendaraan, tidak layak jalan atau ban pecah, rem blong, dan lain sebagainya. Kemudian faktor jalan, itu jalannya sempit, bergelombang, ada tikungan, ada tanjakan, itu biasanya yang menyebabkan kecelakaan. Selanjutnya faktor cuaca, ini biasanya cuaca hujan sehingga licin, kemudian ada kabut yang mengganggu pemandangan kita saat berkendara. Itu yang menjadi penyebab kecelakaan. Nah, kalau sudah terjadi kecelakaan bagaimana? Maka jangan panik dan emosi. Kita harus bersikap tenang, ya, waspada. Jangan menyalahkan orang lain. Jangan melarikan diri, ya. Kemudian melaporkan ke pos polisi yang terdekat. Apabila ada yang perlu ditolong, dibawa ke rumah sakit secepatnya. Itulah materi pertama tentang tata tertib berlalu lintas. Mudah-mudahan kita semua bisa mentaati tata tertib lalu lintas sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Kita bisa selamat sampai tujuan dan selamat sampai ke rumah kembali. Materi Bapak yang kedua yaitu tentang anti narkoba. Tentang anti narkoba ini ada di Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009. Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 itu tentang narkotika atau narkoba, ya. Kita awali dengan pengertiannya. Anti, apa itu anti? Anti itu no, tidak, ya. Jadi tidak mau. Narkoba itu adalah suatu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa, nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Jadi narkoba itu ada yang tanaman, ada yang sintetis, ada yang non sintetis. Akibatnya adalah penurunan kesadaran dan juga dapat menimbulkan ketergantungan. Tadi sudah dijelaskan tentang dasar hukum narkoba, yaitu Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009. Kenapa itu para remaja itu sampai menggunakan narkoba? Itu ada banyak faktor, antara lain ada 4. Faktor lingkungan, itu tentang lingkungan sekitarnya, maka kalian silahkan memilih
lingkungan yang baik, ya, pengaruh teman, ya, kurang perhatian orang tua dan sebagainya, itu faktor lingkungan. Yang kedua, faktor psikologis. Jadi stres, ada gangguan perilaku atau depresi atau cemas, ya. Jadi yang kedua faktor psikologi, yang ketiga faktor genetis atau faktor keturunan. Keturunan dari orang tua atau saudara yang pernah mengalami kecanduan narkoba. Yang keempat itu adalah faktor ingin tahu. Rasa ingin tahu ini yang bisa menjerumuskan remaja menggunakan narkoba. Kemudian apa itu dampak penggunaan narkoba? Narkoba itu yang pertama dapat menimbulkan perubahan dalam sikap, perangai, dan kepribadian. Jadi yang kedua sering membolos, menurunnya kedisiplinan dan nilai-nilai pelajaran. Yang ketiga menjadi mudah tersinggung dan cepat marah. Selanjutnya yang keempat sering menguap, ngantuk, malas, tidak mempedulikan kesehatan, dirinya, kemudian suka mencuri untuk membeli narkoba. Maka dari itu perlu peran orang tua untuk pencegahan narkoba. Nah, bagi yang narkoba itu ada sanksi hukumnya. Di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika itu ada sanksi hukum apabila seseorang memakai atau menjual narkoba. Oleh sebab itu, Bapak berharap kalian cari kegiatan yang positif, tetap semangat untuk belajar, jangan sampai terpengaruh dengan narkoba. Caranya yaitu dengan selalu yang utama adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu materi dari Bapak. Yang pertama tadi tentang tata tertib berlalu lintas, yang kedua tentang anti narkoba. Mudah-mudahan yang Bapak sampaikan ada manfaatnya. Apabila ada kesalahan mohon untuk dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.